dia gendong, dia puk, ayo dek, sabar dek, udah tenang ya kamu gitu, supaya Lukman ini nggak lanjutin nangis. Nah di situ karena bingung, Tono berinisiatif kasih jempolnya, Wak, jempol tangannya untuk dihisap ke si Lukman supaya Lukman agak tenang. Nedek hisap jempol abang aja gitu kan. Alhamdulillah tenang pula tuh, Wak, berhenti nangis si Lukman. Nah tapi pas situasi udah mulai agak terkendali lah ini kan, Tono malah ngalamin kejadian horor. Jadi awalnya dia ada dengar suara sapu lidi diseret-seret, Wak, di samping rumahnya. Oke. Apa tuh? Nah, nggak lama setelahnya muncul suara ringkikan kuda. Dan disusul sama bau kambing yang nyengat kali. Ada ringkikan kuda, tapi kok ya baunya bau kambing. Nah, belum sempat mencerna apa yang terjadi, Wak, hawa di rumah Tono ini terasa panas. Karena takut, Tono langsung lah meluk Lukman itu kan. Adek gitu kan, sambil dia lafalkan doa-doa yang dihafal. Tapi pas baru aja nyampe ayat pertama, Wak, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar, kepalanya kambing dekat pintu rumah tuh. Nengok itu takut si Tono masih kecil ya, Wak. Astagfirullahaladzim, apa itu? Dia langsung baca kul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu dia bisa tahu kan. Dan makhluk itu waktu nengok siapa ini si Tono baca Al-Ikhlas, Wak, makhluk itu malah niruin suara Tono dengan nada yang aja, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, kayak gitu mungkin kan. Di titik itu Tono cuma bisa nangis sambil ngegendong Lukman ini, Wak, berharap mama cepat pulang ibu kayak gitu. Kira setelah beberapa saat takut, Wak, tiba-tiba pintu rumah kebuka. Dan ternyata yang datang untung lah itu Bu Ningsih sambil nyeret lah itu, Wak, badannya Pak Parman itu kan. Begitu ibunya masuk, si sosok kepala kambing itu, Wak, yang ada dekat pintu itu hilang. Tono langsung lari itu kan, meluk mamanya sambil nangis. Ibu, ada yang gangguin aku, Bu. Siapa nak yang gangguin kamu? Itu Bu, di sana dekat pintu, Bu. Dia nunjuk ke arah pintu. Waktu ditengok Bu Ningsih kosong, Wak, nggak ada siapa-siapa. Cuman di situ Bu Ningsih juga nyium bau kambing yang nyengat kali dekat area pintu itulah. Nah, sadar ada yang nggak beres, Bu Ningsih langsung peluk Tono, bawa bapak yang masuk ke dalam rumah, dikunci ya pintu, dipeluknya lah anaknya. Udah nak, tenang nak. Ibu udah pulang ya, ibu udah pulang. Dalam hati, Wak, Bu Ningsih ini ngerasa ada sesuatu yang betulan datang ke rumah ini, pasti ada yang datang nih. Bu Ningsih langsung tidurkanlah itu suaminya yang masih pingsan itu di kasur. Barulah beberapa jam kemudian Pak Parman ini sadar. Nah di sini Pak Parman akhirnya cerita, Wak, apa yang terjadi sebelum akhirnya dia tergeletak dekat kebun. Jadi ceritanya, sewaktu lagi di kebun ini, Pak Parman kan lagi kerja seperti biasa, dia nyangkul tanah dan juga sesekali milih-milih jagung-jagung yang rusak. Nah karena keasikan, nggak kerasa waktu dia masuk maghrib, Pak Parman pun beres-beres lah itu kan, beres-beres dan siap-siap mau pulang nih. Tapi tiba-tiba aja, Wak, hawa di sekitar Pak Parman ini berubah nggak enak. Dan gak lama, sekujur tubuhnya Pak Parman ini dingin kali. Awalnya Pak Parman mikir, mungkin ini aku masuk angin kali ya. Tapi makin lama tubuh Pak Parman ini kerasa macam diikat tuh, macam diikat, macam diikat tali. Dan setelah itu tubuhnya Pak Parman kejang, Wak. Dan tiba-tiba bukan kejang biasa lagi, langsung kejang hebat, kejang betul-betul kayak kejang gitu loh, pandangannya buram. Dan dia langsung melihat ada sosok genderuwo yang wujudnya tidak biasa. Sosok itu kepalanya babi, bulunya hitam, badannya besar kayak beruang ngeteh, matanya merah dan kepalanya juga tumbuh ada beberapa tanduk gitu. Banyak tanduknya, Wak. Pak Parman nggak bisa apa orang dia lagi kejang kayak gitu kok. Dan si sosok itu maju dicekek leher Pak Parman, Wak, sambil ngeram. Weneho nyawa anak-anakmu, aku butuh getih. Dapat serangan yang secepat itu, Pak Parman cuma bisa ngelawan dengan doa-doa yang dia tahu. Dan pelan-pelan untungnya cekikan di leher itu terlepas, Wak, dan hilang si sosok. Barulah nggak lama setelah itu pingsanlah Pak Parman. Nah waktu dengar cerita bapaknya, Tono akhirnya juga buka suara. Dia bilang, Pak, aku juga tadi nengok sosok loh, Pak, tapi kepalanya bukan babi, kepalanya kambing, Pak. Dia masuk dekat rumah kita, tegak ada dekat pintu kita tuh. Anak sama bapak dilihatin wujud yang menyeramkan, satu babi, satu kambing. Diceritain pokoknya semua sama Tono kan, Wak. Nah setelah Tono selesai cerita, gantian Ibu Ningsih juga cerita. Jadi ternyata dia juga ngalamin kejadian aneh, Wak, waktu dia lagi pergi nyamperin Pak Parman itu. Jadi pas Bu Ningsih ini OTW lagi jalan ke kebun, dia ngerasa ada yang ngikutin dia dari belakang. Oke. Gak lama setelahnya hawa di sekitar tuh tiba-tiba macam dingin kali juga. Dan di saat yang sama ada suara yang berbisik pelan. Balio, anakmu bahaya gitu. Karena kaget
Ningsih refleks nengok langsung ke belakang ya kan. Waktu ditengok belakang kosong, nggak ada orang. Bu Ningsih dengar bisikan. Dia nggak nengok sosok yang menyeramkan kayak suami sama anaknya. Dan besar kemungkinan suara tadi itu malah niatnya baik untuk memperingatkan Bu Ningsih kalau Tono sama Lukman lagi dalam bahaya tuh di rumah. Nah setelah tahu kalau keluarga ini ngalamin teror kayak gitu, Bu Ningsih ini pun akhirnya cerita ke tetangga dekatnya, Wak. Namanya Bu Sri. Dan sebagaimana lidah memang lebih panjang daripada tali, kisah itu pun langsung kesebarlah ke seluruh penjuru kampung dan langsung bikin warga nih heboh. Berarti betul nih gangguannya belum selesai. Yang gangguan kemarin itu loh, ada warga yang diganggu ya kan, satu keluarga pula diganggu. Dan kabar si Bu Ningsih dan keluarga ini, Wak, didengar juga sama si Sastro. Nah di situ Sastro udah mulai resah karena dia juga pengen mengakhiri semua ini tanpa ada korban lagi, Wak. Tapi ya namanya udah bersekutu sama jin ya kan, untuk ngebatalin perjanjiannya tentu ya nggak semudah untuk ngucapin kata maaf. Akhirnya kan udah buntu, Wak. Sastro malah mutusin untuk betapa ke Gunung Kidul katanya untuk mohon ampun dan juga mencari jalan keluar. Pertapaannya juga kali ini nggak main-main ya, dia kata nenek aku. Si Sastro ini hilang hampir 3 bulan katanya, Wak. Dan katanya selama bertapa itu Sastro cuma minum air kelapa tanpa makan apapun.